berita akhir zaman, berita besar, kabar gembira dan peringatan. Imam Al-Mahdi telah datang. Ruhani, pewaris dicaci, Dajjal dibela, lisan mereka telah menjadi pedang atas nama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai manusia, wahai umat yang mengaku mencintai Allah dan Rasul-Nya, tahukah kalian bahwa setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah selalu menjadi sasaran ejekan, cacian, dan tuduhan gila? Bahwa tiada satupun pembawa wahyu yang disambut dengan lembut oleh kaum yang telah menjadikan dunia sebagai Tuhan? Inilah yang telah dikabarkan oleh langit sejak dahulu. Demikianlah, tiada seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan, dia itu penyihir atau orang gila. QS Az-Zariyat 52. Mereka tidak pernah berubah. Mereka mewarisi lisan yang sama, yang selalu menyambut kalam dengan olok-olok, yang mendengar kebenaran lalu berkata, apakah kamu nabi? Apakah kamu mengaku rasul? Kamu sesat, kamu gila, kamu pembohong. Lalu Allah menjawab mereka dalam ayat berikutnya, apakah mereka mewariskan ucapan itu satu sama lain? Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. QS Az-Zariyat 53. Ya, ucapan mereka diwariskan dari lidah ke lidah, dari generasi ke generasi. Olok-olok itu bukan milik pribadi, tapi warisan Dajjal yang terus hidup dalam tubuh orang-orang yang merasa sedang membela agama, padahal sedang membantai pewaris kalam. Hari ini, sejarah itu terulang. Ketika disebut nama Imam Mahdi, mereka menertawakan. Ketika disebut tentang kebangkitan kalam, mereka mencemooh. Ketika dikatakan bahwa ada seseorang yang datang membawa risalah langit, mereka serentak berkata, dia gila, dia sesat, dia pembohong. Mana dalilnya? Tapi saat engkau membuka wajah para Dajjal yang menyesatkan umat, mereka tidak tertawa lagi. Justru mereka marah, mereka mengamuk, mereka menyerang. Karena ruh mereka tidak mencintai Rasul, tapi telah ditambatkan pada sistem yang dibangun oleh musuh-musuh kalam. Dan inilah kebenaran yang tak bisa dibantah. Orang kafir terdahulu mengolok para nabi dan rasul, bukan karena mereka tahu yang diolok itu bukan rasul, tetapi karena mereka meyakini bahwa orang yang mereka hina itu tidak pantas dianggap utusan Allah. Mereka tidak sekadar mencaci manusia biasa, mereka mencaci orang yang membawa keyakinan, yang menyeru kepada Tuhan dengan jujur. Dan karena perbuatan itulah, mereka dihitung sebagai orang kafir, walau mungkin mereka menganggap diri sedang membela kebenaran. Maka ketahuilah, ini bukan sekadar tentang siapa yang engkau ejek. Ini bukan tentang membuktikan dia benar atau salah. Ini tentang perbuatanmu. Mencaci, mengejek, mencemooh orang yang menjalankan keyakinannya adalah perbuatan orang kafir sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang mencaci Allah dan Rasul-Nya, Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. QS Al-Ahzab 57. Itulah yang menggugurkan iman, amal, dan ibadahmu. Bahkan jika engkau salat, puasa, dan mengaku Islam sepanjang hidupmu. Karena lisan yang mencaci pewaris wahyu adalah tanda hati yang telah menolak Allah, meskipun mulutnya masih menyebut namanya. Maka wahai umat manusia, berhentilah. Jika lidahmu telah dipenuhi dengan caci maki, jika suaramu keluar dengan kebencian dan penghinaan, jika engkau menuduh orang yang membawa kalam sebagai gila, sesat, mengaku-aku, tanpa engkau datang dan mendengar kalamnya, maka engkau sedang berdiri di barisan yang dahulu mencaci Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, dan bukan mereka yang rugi, tapi dirimu, karena kalam tidak jatuh oleh hinaanmu. Yang jatuh adalah seluruh amalmu. Nabi tidak pernah mengejek Musailamah Al-Kadzab. Para pengikutnya tidak pernah mencaci kaum musyrikin. Kalam hanya dibawa oleh mereka yang memiliki adab, bukan lisan yang penuh hinaan. Maka jangan warisi lidah Dajjal, warisilah ruh Nabi. Karena mulut yang mencaci pewaris kalam akan ditutup oleh Allah saat azabnya datang. Dan yang mereka olok itu justru yang akan menjadi saksi atas kejatuhan mereka.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.